menentukan pilihan dalam pilkada pada semua tempat, hendaknya mempertimbangkan kriteria pasangan calon kepala daerah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki sifat amanah, fatanah, siddiq dan tabligh dari segi leadership kepemimpinan yang memiliki karakter konsisten dalam ucapan dan tindakan serta berintegritas, anti korupsi, tidak khianat, bukan pendusta dan bukan pengingkar janji, dan juga memiliki pemikiran yang tidak pro paham komunisme dan sepilis, yakni sekularisme, pluralisme dan liberalisme, tidak pro LGBTQ, tidak pro kemusyrikan dan kemungkaran, serta pasangan calon harus berorientasi pada keadilan dan memiliki keberpihakan kepada umat Islam. 2. Kriteria sebagaimana disebut poin 1 di atas berlaku kepada pasangan calon yang maju lewat jalur independen maupun diusung atau didukung partai Islam atau partai berbasis Islam. 3. Bila mana dihadapkan pada pilihan yang tidak memenuhi kriteria ideal sesuai poin 1 dan 2 sebagaimana tersebut di atas, maka hendaklah mempertimbangkan pasangan calon kepala daerah yang mudaratnya lebih ringan dan maslahatnya lebih besar bagi umat Islam, bagi Islam dan umat Islam sesuai ijtihad politik dari ulama istiqamah di daerahnya masing-masing. 4. Apabila umat tidak menemukan kriteria pasangan calon sesuai poin 1, 2 dan 3, lalu umat memilih sikap untuk tidak memilih atau memilih untuk mencoblos semua, maka itu merupakan hak politik yang wajib dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, bergemanya gerakan coblos semua pada Pilkada Jakarta 2024 ini harusnya bukan disikapi dengan negatif melulu, tetapi perlu ini dijadikan pelajaran bagi kita dalam berbangsa dan bernegara di negeri ini ke depan. Cukup hendaknya ini terjadi pada pesta demokrasi ini saja lagi. Jangan lagi hendaknya pada Pilpres 2029, pada pemilu 2029, pada pilkada serentak mendatang terjadi lagi kasus seperti ini. Bagaimana agar kasus ini tidak terjadi? Itulah gunanya kita menjadikan proses berbangsa dan bernegara khususnya pada pesta-pesta demokrasi selama ini menjadikannya sebagai pelajaran bagi kita di negeri ini. Apanya yang harus jadi pelajaran? Kalau selama ini tidak dapat kita menutup mata bahwa proses berdemokrasi kita terkadang terkesan tidak mencerminkan demokrasi. Lebih banyak rekayasa politik, lebih banyak dugaan kecurangan-kecurangan yang kita lakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Namanya demokrasi juga. Kepada rakyat kita katakan juga demokrasi. Tetapi rakyat kita setelah 79 tahun Indonesia merdeka, mereka tidak bodoh lagi. Hanya saja selama ini mungkin mereka malas, bosan, muak melihat para elit di negeri ini yang sepertinya orang kecanduan kekuasaan. Bagaimana dikatakan orang kecanduan kekuasaan?
Nyaris tidak ada punya rasa malu melakukan rekayasa-rekayasa politik, melakukan penjagalan-penjagalan terhadap lawan politik untuk memenangkan kontestasi politik. Kalaulah kita mau belajar dari apa yang terjadi pada Pilkada Jakarta ini, insya Allah besok-besok ke depan pesta demokrasi kita tidak akan seperti ini lagi. Belajar kita berdemokrasi yang fair. Belajar kita untuk tidak berdemokrasi, berpolitik dengan cara bertanding lampu, mematikan lampu orang supaya lampu kita dikatakan hidup. Dijegal calon lain, dihambat calon lain dengan berbagai cara, dengan berbagai rekayasa agar calon yang kita rasa akan mengalahkan kita kalau dia maju dijegal dengan berbagai cara supaya dia tidak maju, lantas kita aja yang maju, supaya kita saja yang kelihatan dipilih. Kita mendengar Pilkada Jakarta kemarin ini nyaris pilkada melawan kotak kosong. Darmakun itu kemarin ini sudah hampir tidak bisa maju. Yang bisa maju hanya satu pasangan calon saja dari Koalisi Indonesia Maju yang diimpor dari Jawa Barat, Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono. Nyaris kemarin itu hanya itu saja pasangan calon yang akan maju nanti melawan kotak kosong. Tetapi karena ada ribut-ribut, maka jadilah Darmakun dari independen. Dan ketika putusan MK keluar, maka jadilah dari PDIP. Jadi harusnya belajar kita. Jangan ketika kita melihat tokoh yang tidak kita inginkan mendapat simpati rakyat, diinginkan rakyat, lantas kita akal-akali agar tokoh itu tidak bisa maju. Agar tokoh yang kita inginkan saja yang maju. Yang mau tak mau harus itu nanti akan dipilih rakyat. Jangan demokrasi itu juga yang kita lakukan lagi. Kalau kita tidak ingin situasi memalukan seperti sekarang ini juga yang menggelinding di tengah-tengah masyarakat kita. Pada saat pilpres saja kita melihat berbagai upaya yang dilakukan agar Anies tidak maju pilpres. Berbagai upaya. Kalaulah Anies ini tidak kawat gelang-gelangnya kemarin itu, tidak baja mentalnya kemarin itu, dia tidak akan maju. Coba kita lihat bagaimana KPK bersemangatnya untuk mentersangkakan Anies ketika dia akan maju pilpres. Tetapi Anies tidak gentar. Itu saja. Kalaulah Anies gentar ketika dipanggil-panggil KPK baru di saat menjelang pilpres lalu itu, tidak akan jadi. Jadi sahabat WN, kalau kita tidak juga belajar dari apa yang terjadi sekarang ini, maka ada harapan. Makin ke depan demokrasi kita akan makin parah. Akan makin parah. Sekarang kita melihat lagi bagaimana percaturan di Kadin. Yang jelas-jelas Kadin itu bukan organisasi politik, bukan orpol, bukan parpol, bukan partai politik. Tetapi kesannya yang terbaca oleh rakyat sekarang ini, oleh publik sekarang ini, Kadin itu sudah seperti orpol, organisasi politik. Sudah seperti parpol, partai politik. Tidak ada angin, tidak ada ribut, tiba-tiba muncul saja Munaslup untuk mengganti Arsyad Rashid dengan yang lain. Rakyat tentu melihat
keinginan untuk mengganti Arsyad Rashid ini tak lain karena Arsyad Rashid ini dulu adalah berpihak kepada pasangan calon yang diusung PDIP waktu Pilpres, yakni Ganjar Mahfud. Ketika yang menang sekarang ini bukan pasang itu, tapi pasang Prabowo, maka dianggap dia tidak sejalan dengan yang akan menjalankan kekuasaan, maka dia harus diganti. Apakah itu budaya politik negara kita? Apakah itu budaya demokrasi di negara kita? Tentu tidak, kecuali di era Orde Baru. Di era reformasi tidak begitu lagi. Masa tidak sabar menggantinya menjelang tahun 2026? Sahabat BN, selama ini rakyat sudah melihat di mana-mana organisasi, di mana-mana kelompok masyarakat sudah dicemari oleh politik praktis. Ini PSSI untung saja ketua umumnya sekarang kebetulan sejalan dengan penguasa sekarang. Kalau tidak, kita yakin nih PSSI sudah ada pula munaslupnya ini. Harus ganti pula. Padahal dia olahraga. Jadi sekali lagi, terhadap apa yang terjadi di Pilkada Jakarta sekarang ini, mari kita semuanya belajar dari sini. Mari kita belajar. Kalau kita tidak juga belajar dari fenomena yang terjadi di hadapan kita sekarang ini, di tengah-tengah kita sekarang ini, dari apa yang kita lakukan selama ini, yang kita takutkan nanti Allah tidak lagi memberi teguran, tapi memberi azaban. Ini yang kita takutkan. Azab Allah itu pedih. Pedih. Kalau Allah masih memberikan teguran, ada harapan kita akan baik. Tetapi kalau Allah telah memberi azaban, kalau kita di negeri ini telah diazab Allah, karena laku langkah perbuatan kita sudah dinilai oleh Allah keterlaluan, maka susah jadinya nanti. Sekarang sebenarnya harus lagi solusi yang diberikan kepada warga Jakarta, agar warga Jakarta mau datang ke TPS, mau memilih salah satu calon. Tetapi kalau gertak-gertak yang diberikan kepadanya, kalau ancam-mengancam yang diberikan kepadanya, kita yakin warga Jakarta tidak akan gentar oleh ancaman-ancaman itu. Kalau politik uang itu kan jelas-jelas pidana ya, untuk jelas-jelas pidana untuk politik uang itu. Jadi dan juga misalnya kita jadi memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak. Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak, bagaimana? Abah coblos di paslon itu responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Karena itu, kita tentu berharap semua elemen masyarakat mengajak masyarakat, meyakinkan masyarakat, atau kalau perlu minta maaf kepada masyarakat yang akan memilih nanti, dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkan lagi bagi masyarakat di masa mendatang. Apakah KPU, apakah Bawaslu, atau yang lain-lain, tidak ada salahnya minta maaf kepada warga Jakarta misalnya terhadap apa yang terjadi belakangan ini, sehingga warga Jakarta ada yang ingin coblos semua saja. Semoga kita dapat belajar dari apa yang terjadi selama ini dan apa yang terjadi sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa